Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal hukum dalam kebidanan. Di mana soalnya itu, yang pertama, bidan melakukan pertolongan persalinan pada seorang perempuan usia 21 tahun, pasien hamil anak pertama dengan usia kehamilan 38 minggu. Setelah dilakukan pimpinan persalinan kepala bayi lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar dan dagu menekan perineum, tindakan segera yang dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah A. Parachute bridge, B. Prasad Muller, C. Prasad MC Robert, D. Prasad Prague terbalik, E. Prasad klasik. Pembahasan soal nomor 1, jawabannya adalah C. Prasad MC Robert. Mengapa demikian? Tindakan yang harus segera dilakukan pada kasus di atas adalah Prasad MC Robert. Teknik ini diawali dengan memposisikan ibu untuk telentang, kemudian mempleksikan kedua paha sehingga lutut menjadi sedekat mungkin di dada dan lakukan abduksi kedua kaki mengarah keluar. Setelah itu pada ibu dilakukan episiotomi yang cukup lebar. Dengan melakukan hal tersebut akan memudahkan bahu posterior melewati promontorium dan masuk ke dalam panggul. Selanjutnya berikan tekanan pada suprasimfisis ke arah posterior menggunakan pangkal tangan sehingga bahu anterior masuk ke bawah simfisis. Dalam waktu bersamaan dilakukan tarikan pada kepala janin ke arah posterior kaudal dengan mantap. Yang kedua, bidan melakukan asuhan kala 3 pada seorang perempuan usia 24 tahun dengan status obstetri P1A0. Setelah bayi lahir kemudian diberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM. Pasien diberikan tindakan PTT, namun plasenta belum lepas selanjutnya. 15 kemudian diberikan oksitosin kedua. Setelah 15 menit plasenta belum lepas dan tanpa adanya perdarahan per vaginam. Diagnosis pada kasus tersebut adalah A. Antonia uteri, B. Inversio uteri, C. Resentio placenta, D. Robekan jalan lahir, E. Solusio placenta. Pembahasan soal nomor 2. Jawabannya adalah C. Retensio placenta. Mengapa demikian? Dari data pasien menyebutkan bahwa plasenta pasien belum lepas setelah diberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM, dilakukan PPT, peragangan tali pusat terkendali, dan pemberian oksitosin kedua. Setelah tindakan tersebut, pasien mengalami perdarahan per vaginam. Oleh karena itu, didiagnosis kasus di atas adalah retensio placenta. Retensio placenta adalah belum lahir atau tertahannya plasenta sehingga 30 menit atau lebih setelah bayi lahir. Soal yang ketiga, bidan melakukan asuhan kala 3 pada seorang pasien usia 27 tahun dengan status obstetri P1A0. Setelah bayi lahir, pasien diberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM dan tindakan peragangan tali pusat terkendali, namun plasenta belum lepas. Tindakan yang harus dilakukan bidan terkait dengan kasus tersebut adalah A. Melakukan manual plasenta, B. Melakukan kompresi bimanual internal, C. Menunggu dan mengobservasi 15 menit lagi, D. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 unit secara IM, E. Melakukan peragangan tali pusat terkendali. Pembahasan soal nomor 3, jawabannya adalah D. Memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 unit secara IM. Mengapa? Karena tindakan bidan yang harus dilakukan oleh bidan yakni memberikan oksitosin kedua sebanyak 10 unit secara IM. Oksitosin berfungsi merangsang timbulnya kontraksi rahim sehingga plasenta terdorong keluar. Soal keempat, seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak ketiga. Secara spontan di rumah bersalin, bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM pada pukul 03.32 waktu Indonesia Barat. Kemudian dicoba peregangan tali pusat terkendali, namun plasenta belum lepas. Pada pukul 4.00 plasenta masih belum lepas dan tanpa ada perdarahan per vaginam. Tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah A.
reposisi uteri, B. manual plasenta, C. kompresi bimanual internal, D. kompresi bimanual eksternal, E. melakukan masase fundus uteri. Pembahasan soal nomor 4 jawabannya adalah B. manual plasenta. Mengapa? Tindakan yang harus dilakukan bidan untuk menangani kasus tersebut yaitu melakukan prosedur manual plasenta. Manual plasenta adalah tindakan pelepasan plasenta secara manual dari tempat implantasinya pada dinding uterus, kemudian mengeluarkan dari kavum uteri. Pelepasan plasenta dilakukan dengan tindakan inflasi dan manipulasi, yaitu tangan bidan atau penolong bersalin dimasukkan langsung ke dalam kantung uteri. Soal yang kelima, seorang pasien perempuan berusia 49 tahun datang ke BPM dengan keluhan sering pusing, merasa panas, nyeri pada persendian, sering berkeringat, keluar keringat pada malam hari, mengalami di saat bersenggama dan sudah tidak haid selama 2 bulan. Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. senium, B. menopause, C. klimakterium, D. pramenopause, atau E. postmenopause. Pembahasan soal nomor 5 jawabannya adalah B. menopause. Karena berdasarkan keluhan pasien tersebut sering merasa panas, nyeri pada persendian, sering berkeringat pada malam hari, mengalami dispareunia saat bersenggama dan tidak haid selama 2 bulan. Maka diagnosis kasus ini adalah pasien mengalami masa menopause. Masa menopause merupakan keadaan yang pasti dialami oleh setiap wanita dan bukan suatu masalah kesehatan. Menopause adalah keadaan ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi dalam waktu 1 tahun. Baiklah, sekian itu saja pembahasan tentang soal hukum pada kebidanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.